apakah keselamatan saudara bisa hilang lenyap? Oke. Yang pertama saya mengingatkan dulu. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, waktu saudara sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi, saudara tidak bisa lagi dikuasai oleh roh iblis. Saudara tidak lagi bisa dikuasai oleh roh setan. Karena kenapa? Ada roh Allah di dalam dirimu, yaitu Roh Kudus. Maka saudara juga sudah tidak bisa lagi kerasukan setan. Baik yang mengklaim setan itu misalkan roh kakek nenek moyang opung saudara. Saudara tidak bisa mengalami itu. Karena roh Allah ada dalam diri saudara. Roh saudara masih pernah dan bisa mengalami, masih bisa dikuasai oleh setan. Artinya kesurupan, itu tandanya orang itu belum sungguh-sungguh bertobat. Jadi bahaya, ada banyak orang yang beragama Kristen melayani WL sehingga kerasukan. Agamanya udah pastilah sama seperti kamu saudara. Suka. Karena kenapa? Karena orang itu belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. 10 tahun yang lalu saya melayani 50 orang mahasiswa baru yang kuliah di Bandung. Mereka baru minggu pertama datang di kampus itu, 50 orang kesurupan. Dan mereka itu beragama sama seperti saudara, ada yang Katolik, ada yang Protestan. Kesurupan semua. Di malam yang sama. Saya tanya, apakah mereka sudah di mana? Oh, udah dibaptis semua. Udah ikut sini. Malah ya, udah di gereja mereka dulu waktu di kampus. Tapi kerasukan. Kenapa? Karena mereka semuanya belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Atau lahir baru. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus secara pribadi, saudara akan berpotensi kerasukan roh nenek moyang saudara atau kerasukan setan. Ya 50 orang masih baru saya katakan tadi itu, mereka kerasukannya itu ada 2 jenis. Satu, itu memang setan. Setan yang ada dari kampung mereka bawa, ngikutin mereka sampai ke Bandung. Ya, itu mereka ada yang kerasukan karena setan yang dari kampung mereka itu ngikutin mereka ke Bandung. Yang kedua, mereka kerasukan setan oleh setan yang ada di sekitar Bandung waktu itu. Yang ketiga, mereka kerasukan oleh roh nenek moyang mereka. Kenapa? Karena mereka belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Tapi kalau sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus, nggak ada orang yang kerasukan setan. Ya, bacakan dulu ayatnya. Wiboyanto. 1 Yohanes 4 ayat 4, kita agak cepat ya. Lalu Julia. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Daniel Roma 8 ayat 37 sampai 39. Dilihat di slide ya. Matius Yohanes 17 ayat 12. Mulai dari yang pertama dulu tadi. Lihat ayat-ayatnya ya dari slide. Oke, langsung. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oke, lihat ya. Roh Kudus yang ada di hatimu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia. Roh apapun yang ada di dunia siapa? Roh kegelapan, roh iblis, roh setan, roh nenek moyang. Itu bisa dikalahkan oleh roh Allah yang telah ada dalam dirimu. Waktu yang kau sungguh-sungguh bertobat secara pribadi di dalam hati. Harus paham itu. Itu maksudnya. Orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak akan bisa dikuasai oleh setan. Termasuk juga dikuasai oleh roh nenek moyang saudara. Ini perhatikan. Karena tidak ada roh yang lain yang lebih besar selain daripada roh Allah. Semua roh-roh yang ada di dunia, roh kuasa iblis, roh kuasa kegelapan, roh setan, roh nenek moyang saudara lebih besar roh Allah kok.
Jadi, kalau saudara tidak sungguh-sungguh bertobat, ya, setan yang dari kampungmu bisa datang menghampiri engkau di kosanmu. Atau kalau saudara tidak sungguh-sungguh bertobat, setan yang ada di sekitar kosan saudara itu bisa merasuki saudara, bisa menguasai saudara. Itu penting. Contohnya misalkan, saudara kalau masih takut dengan misalkan kegelapan, padahal kamar sendiri, toilet juga di dalam, tapi saudara takut dengan gelap. Akibat ketakutan itu sampai saudara apa? Dirasuki oleh ketakutan yang berlebihan. Itu berarti saudara belum dikuasai oleh Kristus, artinya belum sungguh-sungguh berlahir. Lanjut. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 sangat jelas sekali dikatakan di sana. Orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi, saudara menjadi milik Allah, kepunyaan Allah, dan dikuasai oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Maka dengan demikian, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara selama saudara di dunia ini, termasuk misalkan meninggal karena COVID, karena Omikron, rohmu dijamin oleh Tuhan tetap ada di surga, alias artinya keselamatanmu tidak hilang. Tapi dengan catatan ya, saudara sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Kecuali kalau saudara belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Tidak hilang keselamatan saudara. Termasuk saya kasih contoh yang paling legal dari saudara mungkin meninggal karena Omikron. Tapi karena engkau sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus, waktu ikut matamu dia ini, rohmu dijamin, dipindahkan Tuhan. Waktu kau dipanggil oleh Tuhan, langsung ke surga. Jadi yang dimakamkan itu adalah jasad saudara, daging dan tubuh saudara yang berasal dari debu dan tanah ini harus dikembalikan kepada debu dan tanah. Untuk itulah itu kita perlu dikuburkan kan. Tapi roh udah langsung ke surga. Jadi saya kasih contoh yang paling radikal semua. Kalau contoh yang ini lebih simpel misalkan, waktu ada persoalan pergumulan atau semua orang menolakmu, tapi engkau tetap setia mengasihi Tuhan, percaya itu, ya, tetap Tuhan ada bersamamu dan tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah menghilangkan keselamatanmu. Ini penting, saudara paham. Lanjut, Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baik. Nah, saudara perhatikan. Ya, bukti yang ketiga, bahwa keselamatanku tidak akan pernah hilang. Asal engkau sudah sungguh bertobat terima Yesus. Dijelaskan dalam Roma 8 ayat 37 sampai 39 tadi. Baik maut, kesukaran, kesulitan apapun yang datang menghampiri hidup saudara. Semua kesukaran dan kesulitan itu termasuk COVID Omikron sekarang. Dan kita harus dipanggil oleh Tuhan dari dunia ini. Keselamatan kita tidak akan pernah hilang. Artinya tetap rohmu ada di surga. Sehingga ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan contoh kasus Pak, kita sudah bertobat tidak secara pribadi. Lalu misalkan nih, tiba-tiba kita dibunuh orang.
Oke, bukan karena saudara cari masalah ya. Bukan karena saudara menjarah rumah orang ya. Ya nggak tahu aja, tiba-tiba saudara dibunuh orang gitu. Tapi dengan posisi sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Pak, saya masuk surga atau saudara Kak? Masuk surga. Karena itu sudah jelas tadi dalam Roma 8 ayat 37 sampai 39. Contoh kasus di Alkitab. Elia, Nabi Elia. Kan dia dilempari pakai batu. Saking banyaknya batu yang numpuk dilempari ke dia, akhirnya kan mati Nabi Elia. Tapi waktu dia udah meninggal, rohnya diangkat Tuhan ke surga. Itu contoh. Contoh yang lain misalkan, waktu banyaknya pemboman gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Oke, saya selalu berdoa, Tuhan, biarlah saudaraku yang kena bom itu dan mereka meninggal. Mereka sebelumnya sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Artinya kalau mereka sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus, mereka langsung dipindahkan Tuhan ke surga. Ini hanya ada di dalam firman Tuhan. Ini hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau asuransi hanya bisa memproteksi kita selama kita di dunia ini kan. Dan itu juga ada jangka waktunya. Kalau di atas 60 tahun rata-rata asuransi sudah nggak mau protek. Tapi Yesus memproteksi hidup saudara di dunia ini, termasuk juga di surga. Sampai selama-lamanya. Maka perlu sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Ayat terakhir. Yohanes 1:17 ayat 12. Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah tertulis dalam kitab suci. Baik, menarik ayat ini. Tuhan memberikan garansi, proteksi, jaminan total. Terhadap saudara yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi dalam hati saudara. Walaupun mungkin hari-hari ini hidupmu sedang susah. Kebutuhanmu, keperluanmu pas-pasan. Dan menjalani hidup ini. Tuhan tetap ada di dalam hidupmu. Tuhan tetap mengasihimu. Tuhan pasti akan menolongmu. Maka, jangan terlalu mudah mengklaim, menyimpulkan. Waktu kesukaran pergumulan itu datang, saudara langsung berpikir, oh Tuhan sudah hilang lenyap. Tuhan sudah mati. Enggak. Tuhan itu ada. Kalau sampai pun saudara misalkan dibawa dalam satu titik kritis tertentu. Seperti yang saya alami. Sempat makan karena uang kiriman pas-pasan. Saya tetap yakin pertolonganku pasti datang dari Tuhan. Dan benar, saudara. Saya nggak bisa pikirkan, saya nggak bisa bayangkan. Waktu seringkali saya makan, nggak makan karena nggak punya uang, saudara. Saya punya teman-teman mahasiswa. Saya nggak punya hubungan saudara dengan mereka. Saya tidak pernah menunjukkan wajah memelas di hadapan mereka karena saya tidak makan, karena saya tidak punya uang, nggak pernah. Tapi tiba-tiba saja, saudara. Iya, mereka yang rumahnya, mereka yang tinggal dengan orang tua. Mereka masak dari rumah dan mereka antar ke kosan saya. Saya nggak pernah minta. Saya nggak pernah nulis. Mereka antar ke kosan saya. Tom, saya ada berkat. Nanti kamu makan ya gitu. Dan itu bukan hanya 1-2 kali, berkali-kali. Saudara, ada teman-teman saya mahasiswa. Ya, nggak pernah saya minjam mau menunjukkan wajah tidak punya uang gitu ya. Tiba-tiba dia bilang, Tom, saya boleh ya memberkatimu ya. Tiba-tiba dia masukin uang ya di kantong saya. Bahkan kalau saya tolak, mereka bilang, nggak boleh, ini berkat Tuhan. Saya hanya menyalurkan apa yang sudah Tuhan perintahkan untuk saya lakukan, kata mereka. Bahkan di sisi lain, saudara, mereka seringkali juga bukan hanya kasih makanan, bukan hanya kasih uang. Kadang-kadang diam-diam mereka bayarin saya. Jadi, kalau Tuhan izinkan kita dalam satu titik kritis sekalipun,
itu tidak berarti Tuhan meninggalkan saudara, enggak. Menguji imanmu. Apakah tetap engkau mau berdoa kepadanya, beriman kepadanya? Itu yang saya lakukan waktu saya di masa-masa sukar itu. Maka Tuhan mencerahkan hati dan pikiran teman-teman saya mahasiswa yang lain yang tidak pernah cerita. Tuhan suruh mereka, masa di rumahmu untuk Tony, antar nanti ke kosannya. Gitu. Ini perlu saudara pahami. Mahasiswa itu perlu hidup beriman. Apakah nanti kalau saudara udah sarjana, lalu kerja, lalu jadi pengusaha, tidak perlu lagi hidup beriman? Salah. Saya memuridkan dan melayani para pengusaha setiap minggu. Saya punya 2 kelas khusus untuk para pengusaha tiap minggu. Mereka juga bergumul dengan begitu berat. Maka saya katakan kepada mereka, ayo Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu pengusaha, Tuhan mau juga Bapak Ibu tetap harus percaya kepada kasih kuasa Tuhan. Sehingga tadinya usahanya udah terpuruk tuh, udah jatuh ke titik nol. Tuhan pulihkan pelan-pelan. Karena mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saat itu. Apa mau saya katakan di sini? Bukan hanya mahasiswa yang butuh Tuhan, tapi orang kaya raya atau orang usaha juga harus butuh Tuhan. Jadi, orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan secara pribadi tidak akan pernah kehilangan keselamatannya. Dan juga tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan dalam kesukaran, dalam kesulitan. Itu hanya bagian dari proses pengujian. Iman, pengharapan, sama persis seperti kenapa saudara perlu ada UTS? Kenapa saudara perlu ada UAS? Untuk menguji apakah wawasan, pemahaman, pengertian saudara sudah bertambah atau tidak dari pertemuan pertama, kedua, ketiga dengan dosen saudara. Kan itu tujuan daripada ujian itu. Bukan untuk memusnahkan saudara. Demikian juga halnya kalau Tuhan izinkan pengujian itu dalam dirimu dengan keterbatasan secara finansial, dengan keterbatasan secara ekonomi, dalam kesehatan, Tuhan sedang mengujimu. Maka waktu pengujian itu datang, jangan lari, menghindar, menjauh dari Tuhan. Harus tetap berserah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan pagi hari ini makin memantapkan, meyakinkan saudara. Lalu mendapatkan jaminan keselamatan dengan sungguh-sungguh bertobat terima Yesus anak pribadi.